surat selesai isoman atau sehat gitu. Tapi kan kadang-kadang pasien kita tetap swab ulang, kami arahkan ke mandiri atau mungkin rapid. Nah, yang kami tanyakan, bagaimana jika pasien tersebut sudah rapid 2 kali, sudah sampai hari ke-20, tapi IgG dan IgM-nya tetap positif? Apa yang kami lakukan dan apa yang kami edukasi kepada pasien tersebut dan lingkungan? Terus pertanyaan yang kedua, Dok, sekarang kan lagi maraknya antara rapid test antibody dan antigen. Kami mohon pencerahannya, perbedaannya itu di apa dan akuratnya berapa persen untuk COVID-19. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya coba jawab. Jadi kalau untuk ini itu tadi kadang kan pasien perlu itu untuk keterangan ke tempat kerja. Nah, itu yang susah. Dan kalau kita di sistem kesehatan kita ya kita keterangannya sesuai dengan SK Kemenkes saja, sesuai dengan SK Kemenkes. Padahal pasien ini sudah selesai menjalankan isolasi mandiri dan saat ini tidak bergejala dinyatakan sembuh. Itu kita tidak salah memberi keterangan seperti itu karena untuk Kemenkes. Tapi kalau misalnya dia butuh keterangan itu tadi memang ya sebaiknya swab mandiri ya. Kalau swab mandiri nanti juga itu kita akan susah pasien juga kalau dia masih positif juga masih diisolasi itu nanti itu yang membuat kasihan pasien-pasien beberapa jadi lama nganggurnya seperti itu. Cuma ya kita nggak bisa mencampuri kebijakan perusahaan masing-masing karena itu orang dari perusahaan yang hanya meminta surat bebas COVID, surat PCR tanpa memperhatikan karyawannya kesusahannya mendapatkan itu. Jadi kalau dari kita mungkin ya sesuai Kemenkes saja, karena kalau misalnya semua harus kita swab itu akan membebani kita. Kita masih lebih baik untuk swabnya itu untuk tracing gitu, bukan untuk yang misalnya sudah sembuh sudah aman gitu. Kalau misalnya masalah IgG, IgM itu ya memang IgM beberapa orang bisa sampai 3 bulan, IgG bisa sampai 1 tahun, malah harapannya bisa seumur hidup kan. Jadi kalau IgG seumur hidup malah dia kebal terus dengan COVID. Nanti kalau dicek data IgG, IgM-nya sudah non reaktif, bukan berarti senang, berarti kita sedih, kita berarti kena COVID kemarin tapi nggak kebal karena IgG kita sudah hilang. Jadi seperti itu. Jadi ya itu yang ya sayang sekali karena pengetahuan banyak dari misalnya perusahaan atau mana itu taunya IgM, IgG harus non reaktif. Kalau reaktif itu berarti sakit COVID-nya, itu salahnya di situ. Itu yang mungkin harus pendekatan itu seperti itu susah dan kita nggak bisa kalau itu ada dekat mungkin kita bisa hubungi, kita bisa jelaskan, tapi kalau jauh nggak bisa juga. Mungkin namanya surat kita seperti itu saja, tidak usah harus melampirkan IgG, IgM itu lagi karena bisa jadi dia masih positif. Terus kemudian kalau untuk bedanya tes rapid IgG sama tadi antigen, kalau antigen itu kan berarti antigen dari virus itu. Kalau IgG itu respon tubuh kita, IgM, IgG itu respon tubuh kita, respon tubuh host terhadap virus. Jadi kalau untuk rapid antigen itu jelas untuk diagnosis, karena dia kan ada antigen virus di dalam tubuh kita dan itu bisa dari awal penyakit dia akan muncul. Jadi kalau ada antigen virus itu akan kena. Kalau ditanya berapa persen akuratnya, itu jelas berpengaruh dengan waktu. Jadi kalau dia sudah akhir dari infeksi gitu, mungkin viral load-nya tadi sudah nggak banyak, mungkin antigennya juga sudah akan negatif. Tapi kalau masih dari awal-awal infeksi, bisa justru rapid antigennya positif, itu justru bisa untuk screening. Tapi juga rapid antigen itu masih lumayan mahal juga, tapi itu tuh tetap diagnosis pasiennya PCR, jadi tetap setelah itu juga dilakukan PCR juga, nggak bisa hanya antigen saja, tapi tetap PCR. Tapi itu kalau yang nggak ada PCR memang membantu untuk menegakkan diagnosis awal. Kalau yang tadi jelas antibody itu respon kita terhadap virus itu akan muncul paling cepat biasanya seminggu setelah infeksi. Jadi itu dikerjakan justru setelah adanya sudah agak sudah terlambat dari proses infeksi kita, dan itu akan tetap lebih lama. Jadi mesti nanti negatifnya juga akan lebih lama. Kita udah sembuh mungkin belum negatif, terutama yang kita harapkan IgG. Jadi malah kita harapkan IgG-nya
baik. Nah maka itu tadi yang termasuk vaksin tadi juga perlu divaksin apa enggak. Nah kalau yang sampai sakit terinfeksi saja IgG-nya bisa hilang, kita juga harus pikirkan apa kalau dari vaksin benar cukup membuat kita kebal, cukup muncul IgG berapa lama, itu juga yang masih diteliti. Makanya sampai sekarang uji klinisnya belum selesai, kan mereka masih menilai jumlah IgG-nya setelah 3 bulan vaksin berapa, jumlah IgG-nya setelah 6 bulan vaksin berapa, terus kemudian setelah 1 tahun. Itu untuk menilai berapa kuat vaksin itu menurunkan IgG itu, makanya tetap butuh waktu. Jadi nggak bisa kalau misalnya penelitiannya belum selesai, nanti yang divaksin belum sampai 6 bulan setelah suntik, kita kan nggak tahu IgG-nya itu masih bertahan atau enggak, seberapa efektivitasnya. Kalau misalnya vaksin itu hanya bisa memberi kekebalan selama 3 bulan, atau nantinya setelah 3 bulan kita harus ulang lagi, harus ada booster, ini seperti itu. Sama kalau kita sering kan vaksin meningitis untuk HIV itu kan juga dia waktunya berapa lama, itu kan harus ulang lagi. Tapi yang COVID itu juga nanti sama seperti itu. Bukan berarti satu kali vaksin seluruh negara, nanti negara itu akan kebal selamanya, enggak juga, kita perhitungkan itu. Oke, seperti itu. Saya udah yang meskipun IgG IgM-nya masih positif, apakah pasien tersebut masih berpotensi menularkan kepada orang lain? Soalnya ini kan pasiennya penjual makanan, jadinya dia kan otomatis interaksi sama orang lain itu tinggi gitu loh. Kalau hanya IgG seharusnya tidak ya, kan menular atau tidak. Seperti itu tadi kan kita lihat negatif atau positif ada di PCR-nya. Terus juga PCR juga kan kita lihat kalau misalnya sudah sisa-sisa virus kan dia juga tidak menularkan. Jadi makanya ada patokan berapa hari isolasi mandiri, itu tujuannya seperti itu. Jadi kita nggak bisa saklek ini positif berarti menular, ini negatif berarti tidak menular. Itu susahnya. Semua pemeriksaan apapun itu tidak ada yang 99% atau 100% adalah akurat. Jadi PCR itu pun juga ada positif palsunya, negatif palsunya. Jadi sama seperti itu, kita sebagai dokter harus bijak. Kalau misalnya dia masih positif tapi udah lama, udah 3 minggu, udah gejala juga udah nggak ada, berarti kemungkinan kayak gini kan bisa virus saja. Tapi kalau misalnya dia dengan segitu masih sakit berat, ya masih ada kemungkinan memang tubuhnya dia gagal untuk mengeluarkan virus itu dari dalam tubuhnya, jadi mungkin masih infeksius juga. Itu bisa jadi case by case. Jadi kalau untuk kasus yang itu dia sudah baik, dia penjual makanan sudah lewat masa itu, ya dinyatakan sehat saja, karena itu kan IgG kan respon tubuh, dinyatakan sehat saja tapi tetap dianjurkan pakai masker. Harusnya seperti itu lebih aman, karena kalau kita nyari yang pasti itu nggak akan dapat juga dan akan susah sendiri. Jadi ya kita di ini harus luwes saja, nggak harus saklek misalnya bagaimana enggak. Nah, kalau sudah ini udah isolasi mandiri selesai, memang benar-benar nggak ada gejala, ya sudah, jangan takut untuk menyatakan sembuh. Sesuai Kemenkes gitu ya, ini sudah dinyatakan sembuh, boleh beraktivitas seperti biasa. Tetap sarankan itu tadi, protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Seperti itu saja. Untuk